siang, belum makan Belum siang. makan siang nih Belum langsung makan, datang ke belum sini makan, ya. belum makan, belum makan. Iyap, dan ini dia ya yang akan menemani kalian di malam minggu. Yoi. Yang udah kangen. Malam minggu nih? Lah? Lah iya malam minggu. Setiap hari kayak weekday ya buat Anda ya. Iya. Oke, tapi kita akan lihat gimana caranya agresivitas dengan adanya Chusin pastinya di lane tengah dan set talent emblem yang kita intip support seperti biasa. Ya, full jogging juga ya buat Baloy dengan Marcel. Dan kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya, Kenzie memilih Master Assassin, Drakio, Staple of Blood, karena bermain dengan pasif juga nanti tentunya. Sama-sama nungguin Trinity juga sih, jadi harus bermain pelan-pelan aja. Buset. Kedua gold laner ya paling adu pok doang, nungguin trio midnya menangin objektif. Gak cuman Marcel ini loh. Udah gitu Cetian juga kan, ini secara poke damage-nya enak banget dari jauh. Wow, flicker Oke. Flicker seperti yang tadi udah langsung digunakan pula oleh Haboy. agak aneh ya ngelihat Leoni pakai hero yang kayak cuman jalan-jalan doang. Ya biasanya dia aktif banget kan soalnya. Aktif, bener. Kayak gerakannya semuanya ada ngepoke minimal gitu. Yap. Wow. Wow, Talent prediction. 3 untuk Oh 3. imbang. Imbang. 3 gig, 3 tim liquid. Nah, Chevin emang lagi pakai skin asli juga kan. Skin asli champion ya. Ya, tapi buat Kyo dia lagi-lagi ya seperti biasa freeze laningnya. Coba buat menangin dulu. Biar tentunya Kenziski nggak berada di tempat yang aman untuk farming. Yap, udah mulai bergerak ke arah top lane ya. Terlihat dengan sesaat lagi turtle yang akan segera muncul. Setup seperti apa yang akan diperlihatkan oleh keduanya. Karena Aran sebetulnya udah nginjak level 4 duluan nih. Oke. Sebentar. Satu sekarang. Aran. Diganggu terus-terusan dan di area dari turtle-nya terlihat sudah ada pergerakan dari Kevin yang mulai bala untuk sekarang ada pertempuran kayak akan terjadi. Dan barusan Fury of the Phoenix ya lalu dikeluarkan pula. Dan mereka melakukan sebuah pertempuran di mana Pekins langsung terpisah dari Pekins. Malah menjadi korban first blood. Berhasil diamankan dan ini dia. Korban yang kedua double kill dari Maharaja Kevin. Wow, retribution plus double kill itu dia. Sebuah jawaban kenapa Fredrin sangat sepriority itu di first pick. Dan impact-nya ini bakal kerasa banget untuk early yang sudah mereka kantongi bro. Jangan lupa juga. Jangan lupa juga nih ada Alice. Yeah. Tambah lagi ada Hylos. Tentu di sini akan membuat Kyo akan sangat unggul dari segi level. Karena ada experience tambahan dari turtle yang didapatkan. Dan membuat gap di antara gold lane ini nih. Kenzie yang harus farming lebih effort. Harus cari lagi nih mungkin dari lini mid lane. Dari XP juga mungkin berjalan dengan dua lane seperti biasa. Cloud yang kali ini benar-benar harus menerima kenyataan kalau dia akan tertinggal perlahan dari segi goldnya. Udah lumayan berat juga ya dari tadi ini. Apalagi udah ada shield dari turtle-nya juga. Tapi Baloyski. Oke. Cuman Kevin ada satu targeting langsung ke Aboy deh ya. Iya, dan langsung. Baloy cuek. Oh, dari tadi ya, dari tadi kalau kita lihat ya trio midnya emang sengaja kayaknya buat mengganggu Aboy ketika dia nggak punya kekuatan untuk bisa menghindari full dive composition dari tim Liquid ID, ya mereka pasti bakal target ke Aboy duluan. Yap. Sementara Drichel di mid masih cukup santai, tenang, relax, santuy. Santuy. Peace, love, and gaul. Waduh, Lengkap ya. lengkap tuh ya. Ketahuan umurnya. Tapi untuk pasif dari Celestial Rope tadi juga udah ke-trigger. Ya siapapun tadi yang disampaikan sama Bang Abe ya. Dari tim Liquid banyak banget yang bisa dive in untuk nge-trigger Celestial Rope dari Aboy. Ya, tadi menit pertama Leoni, menit ketiga Kevin. Siapa lagi next mungkin bisa di Aran, terlalu banyak sih ini. Lagi-lagi ya full dive composition soalnya. Cuma Kari doang nanti yang akan ada di belakang banget dan ngedeal damage dengan bebasnya. Iya, enak banget. User-user marksman gini di depanin 3 frontliner yang kuat banget juga. Dan kali ini turtle yang kedua sudah muncul. Akankah ada kontes yang dipaksa lagi oleh Geekfan? Yap, dan harusnya akan ada golden hour untuk kali ini. Tapi kita lihat aja akan seperti apa lagi Drichelnya. Berhasil langsung dilakukan. Turtle-nya menjadi milik Aran dan beberapa player tadi terjebak di dalam golden hour. Satu area mengcover semuanya. Namun mendadak Baloynya pun menjadi korban. Bang untuk sekarang coba lihat. Ada pergerakan dari Kevin masih bisa selamat. Tapi Kenziski join ke dalam pertempuran. Tertangkap pasang Aran. Satu terakhirnya. Aran berhasil kabur. Aran akan berpindah tepat. Dan Aran selamat. Namun masih ada 3 player mengintip dari kejauhan dan Aran berhasil langsung didapatkan. Wah, tapi selain Aran ini Kevin adalah Fredrin dan Fredrin adalah Finn loh. Dia ada di tengah-tengah, dia dipegangin tapi dia nggak tumbang. Udah menyatu banget emang ya. Dan tapi kejutan datang dari Kenziski dengan Blazing Duetnya tadi timingnya pas banget. Ketika memang ada gebrakan
dari Baloyski dengan adanya Golden Hour. Kayaknya harus lebih berhati-hati juga sih. Membuat sebuah mungkin barricade yang bagus banget agar Geek Farm-nya lebih gampang masuk ke area dari objektif. Tapi dari tim Liquid ID-nya juga agak sedikit sulit untuk dihentikan. Bagaimana superiority mereka dalam objektif. Kayak ambil aliran turtle, Aran yang dapat. Tim Liquid ID tetap untung di sini posisinya. Walaupun goldnya jadi ketahan ya. Gak yang bener-bener langsung snowballing banget, gak yang langsung ahead banget dari tim Liquid dengan dua objektif seperti ini. Tinggi banget Kevin. 153 tadi. Iya itu, wah gue di tengah-tengah keramaian tadi kan. Udah 2 kali aja dia dalam keadaan genting kayak gitu selamat ya. Iya, sambil deg-degan itu. Sambil deg-degan itu. Itu tadi Baloy udah gak kenal teman, gak kenal lawan tuh. Siapa aja Siapapun dimasukin ya. Semua ini. Di foto. Oke, tapi setidaknya Geek udah mulai cari trade yang lumayan lah. Untuk mengejar atau mempersempit dari segi ketertinggalannya. Hadirnya Kenziski tadi di teamfight juga sangat-sangat berimpact. Untuk mencari lagi balasan dari segi point kill. Karena objektifnya kan gagal lagi ini mereka dapetin. Tapi efek tahu, Baloy Baloy. What? dipegangin ya. Maharaja Kevin tadi berhasil, dipegangin. Ya, Udah ada. timing dari Flicker tadi 3 detik soalnya pas tumbang. Rachel juga enak, udah tinggal sinarin aja dari belakang. Wah, Langsung beda ya. perfect turtle dong. Perfect turtle karena tentunya gak ada Baloy. Mendingan gak usah team fight kayaknya dari Geek Fam. Kalau misalkan emang mereka paksain buat team fight yang ada Make It bakal tumbang di sana. Ada perbedaan 2 level. Oh, Ketemu. Oke, maka untuk sekarang mereka akan mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Marcel kah? Enggak. Wah, di trigger lagi. King Maharaja Kevin. Notice Aboy dikit nih. Kecil Senrop dikejar, dihajar. Oke, dan sekarang ada sebuah pergerakan Fury of the Finish langsung dikeluarkan pula dan Kevin yang berhasil langsung dihilangkan dengan cukup cepat. Di depan berbeda, Leoni berusaha untuk bisa kabur, berusaha untuk bisa lari. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan Leoninya sejauh ini masih bisa selamat. Namun di bagian belakang ada Baloyski yang mengejar. Law and Order terlihat dipatok tapi Make It di dalam rumputan. Ada Kyo, Speedy Like Will diaktifkan. Mencoba bisa mendapatkan ke arah beberapa player. What? Apa yang terjadi? Begitu gampangnya mereka bisa membalaskan keadaan double kill. Untuk Kyo. ya Kyo hadir dengan damage yang sudah mulai terasa dengan 2 item yang dia miliki. Pertukaran yang sangat worth tapi wow Leoni. Oke. 1v1 situation, 1v1. Apa yang akan terjadi? Hey. Make It. Berhasil ditumbangkan oleh Kyo. Yap, itu berkat spell Vamp juga pastinya ya untuk Kyo bisa bertahan Bang Abe. Udah pasti ya dari efek Festival of Blood juga. Buset itu, coba lihat. Leoni 160. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan Kyo, 160. Pelan-pelan Itu biasanya lagi aerobik kalau segitu ya. Ya tapi mungkin tadi ada pemaksaan team fight dari Geek Farm ya. Overchase di bagian area jungle bawah. Ketika mereka terlalu dalam untuk pengejaran. Mereka nggak notice bahwa Kyo udah ready untuk team fight. Mereka juga nggak ada Kenziski di sampingnya. Jadi untuk team fight-nya hitungannya 4 lawan 5 di sana. Wah, dan sekarang ada 1.400 gold yang diungguli dari Kyo. Prof, ini menit 8 Trinity jadi nggak sih, Prof? Sebelum Jadi 9, bisa nggak sih? Buat Bisa Kyo aja, ya. bisa aja dengan perbedaan 1.400 tadi. Wah, itu mah perang mulu udah ready. Perfect turtle juga kan soalnya. Iya. Udah nih Trinity-nya selesai. Selesai. 8.33 atau 34 tadi. Langsung selesai dengan cepatnya. Iya dia dari turtle 1 aja tadi udah ikut kan. Menyumbang pastinya dari segi damage-nya. Dan lagi-lagi kali ini harusnya akan menjadi sebuah objektif yang free tapi Baloyski mengintip saja. Yap, ada Glorious Pathway tadi dibentangkan. Sebuah pagar goib kayaknya ya. Udah dibuat sama Leoni tadi. Itu tadi ya, barricade yang sempat kita bilang. Kalau misalkan Leoni bisa memisahkan tim fight tapi udah dikejar. Flicker. Oke, Flicker. So make it. Make It. Tidak ingin menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Apa yang akan terjadi? Fury of the Phoenix, Rachelnya masih berhasil langsung kabur. Tapi Baloy depan berbeda. Wah. Ada Golden Hour tadi tidak kena karena siapapun dan mereka bersiap untuk bisa membalaskan keadaan. Apa yang akan dilakukan oleh tim Liquid? Tidak ada yang tumbang tapi mereka udah mendapatkan satu keuntungan. Baloy down. Ya walaupun Aran sedikit kejeduk gak masalah ya. Ya. Di team fight tadi. Cuman ya lagi-lagi Buset. di dive-in. Wow. Oke, Kevin hadir ngegeprak cabut. Wah ngeri sih ini terlalu kuat pastinya potensi untuk bisa in and out dari tim Liquid. Mereka pede banget bahkan damage dari turret seolah tidak ada apa-apanya untuk mereka. Udah tadi ya tim Liquid ini cuma nge-trigger buat skirmish aja sih. Fight-fight kecil. Yang kayak pengen ngeluarin flickernya doang. Ultnya doang. Udah. Habis itu mereka bakal mundur. Dan Indian walaupun mereka nggak dapetin mid lane turret outer. Ya udah mereka bakal coba lagi, bakal balik lagi. Dan sekarang baru mereka dapetin nih bagian mid lane. Oke, sementara sekarang Baloy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan mau tidak mau. Wow, what?
Ada satu lagi pergerakan dari Aran mengejutkan kita semua. Dawn of Ruin mendadak. Connect ke arah beberapa player. Iya, Golden Hour juga tadi ke-trigger ya harusnya. Ya. Untuk Baloiski. Tapi Throne of Ruin yang terlalu berani pastinya. Walaupun masih belum ada teamfight lanjutan lagi yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Tapi kalian bisa lihat gimana 5.800 gold yang akan kembali bergulir. Karena untuk sekarang window seperti apa yang diperlukan oleh Geekfam. Wah, ini Geekfam bahkan baru ada sedikit ya Chelsea Rob dari Aboy. Diganggu lagi sama Leoni tadi. Dengan ada Glorious Pathway. Kayak dibikin mindsetnya biar Aboy itu nggak berani buat ngedamage ke arah TLID. Ini kan jatuhnya kalau misalkan di dive sedikit udah bakal dikejar. Ini masalahnya Prof ya Baloy, kalau emang Golden Hour-nya nggak efektif, ini jatuhnya jadi happy hour Prof. Benar. Happy hour untuk tim Liquid ID. Pasti. Happy mereka nggak konek-konek itu Golden Hour-nya. Wah, happy Yang hour nih kita. Yang kejebak Kyo misalkan, tapi nggak ada damage. Iya. Kyo-nya selamat di dalam. Disikat Bu jadinya. Selesai Bu, Happy hour ya. happy hour. Siang tuh biasanya jam 1. Iya, iya. Terus loh. Oke, 3 base turret sekarang udah terekspos dari Geekfam ya. Walaupun sebentar lagi juga akan menginjak menit 12 di mana Wally Defense tidak akan kembali menjadi satu garda perlindungan pastinya. Tapi tim Liquid mereka bermain cukup disiplin. Mereka freeze minionnya biar mau nggak mau Geekfamnya keluar dari zona defensif mereka. Ya, tapi baru ada nih untuk corrosion-nya juga. Hati-hati mungkin untuk Leoni, Aran, dan Kevin. Karena perlahan-lahan damage yang diberikan sama Kenziski ini kalau misalkan nggak dibendung pasti bakal menyakitkan sekali walaupun dibalasin sekarang. Nah itu dia Glorious Pathway yang dikeluarkan Baloy. Akankah bisa menciptakan dan itu dia ada Golden Hour yang memang sudah dikeluarkan. Connect karena 2 player dan meredam lagi serangan dari Liquid. Iya, tapi 2 yang kena nggak ada follow up lanjutan gitu loh dari Geekfam itu sendiri, Bro. Oh, bahaya sih kalau di follow up malah ya. Apalagi ada timing dari Lordnya sekarang cuma tinggal adu pok doang kayaknya. Dan Geekfam seperti biasa ini dia mengambil resiko. Gak masalah Prof, kalah 6.000 bukan menjadi sebuah jembatan untuk mereka. Dan sekarang waktunya untuk pemain dari Liquid akan membuat serangan balik yang akan mereka lakukan karena Leoni menjadi orang terdepan. Ada beberapa sorkin sepertinya yang masih belum ready. Dan Glorious Pathway udah langsung dikuatkan pula. Richard di bagian belakang, Fury udah pindah, udah langsung terlihat. Bahkan tadi ada Blazing Duet. Kenzinski berhasil mengantarkan beberapa damage tapi coba lihat barusan. Maharaja Kevin dengan sejuta cepetnya berhasil menghancurkan ke arah beberapa player. Dan Kenzinski masih ready tapi di bagian belakang Arannya mencoba untuk bisa menumpahkan ke arah dari Marcel tapi terlalu sering Arannya one fit to situation. Marcel masih bertahan. Kenzinski free. Bisa Aran mencoba untuk bisa menyelamatkan di sana. Terakhir Aran. Aran selamat. Aran marah level 12 kayaknya ini. Dan seperti biasa mereka sama-sama makan nasi. Aran tidak makan nasi. Berbeda sendiri dan masih bisa survive. Dengan banyaknya full HP. Regan yang didapatkan. Dan kali ini mencoba untuk kembalikan keadaan Aran. Apakah ingin ngebuying time doang? Oke. Biar nanti Lordnya gak free di sini. Yap, Aran mencoba untuk ngebayang dan Wah. menunggu kehadiran dari rekan-rekannya. Terlihat Golden Hour masuk ke dalam tubuh dari Leoni. Apa yang akan tercipta? Karena baru saja Blazing Wave udah terlihat. Tapi Kyo-nya salto. Malah sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh Kikito sendiri. Kyo-nya di bagian belakang mencoba untuk bisa mencari celah. Ada Blazing Wave. Richard selamat. Kyo mengejar. Tapi ternyata kali ini Kenji masih berhasil dengan PMI-nya menyelamatkan diri. Wah, nafas panjang untuk Geekfam kali ini. Gold yang tadi hampir menginjak 6.000. Ini udah menjadi sebuah keuntungan dan mereka mengejar. Dengan mendapatkan Lord plus 4 pemain dari tim Liquid. Geekfam, no risk, no King Phoenix. Sebuah title yang memang benar-benar kayak jadi kenyataan karena dengan perbedaan gold 6.000. Geekfam pegang Lordnya, mereka kontes team fight-nya. Dan sekarang mereka leading the wave. Mereka read the wave juga, mereka sekarang mencoba untuk membaca situasinya, membalikan keadaan dan ada duluan. Iyo! Oh my god. Oke. Ada satu pick off Pak Pulung, tapi 1v1 solo kill. Solo kill. Kids yang tertangkap. Siapa sangka ada Kyo di situ? Saya tidak menyangka. Siapa yang menyangka? Ini kalau kata gue bukan naon Kyo nih, naon Kyo. Bingung dia di situ. Siapa sangka? Biasanya lagi defense itu Lord masuk. Enggak itu Meki tanya deh nyari apa sih itu? Paling Meki jawab nyari cinta yang layak kali. Hah? Nyari kepastian. Gimana? Jauh banget Iya. Bang. Di sini. Gak ada yang nyangka pasti. Gak ada yang nyangka memang. Betul. Fight makin menarik. Goldnya tarik-tarikan, Geekfam 1.600 gold. Dan sekarang kalau kita lihat dari Baloy juga udah punya Flask of the Oasis. Untuk tim fight panjang jangan lupa ya, ada Cloud dari Kenzie. 5 kill, 5 assist. Dan belum ada yang cancel Blazing Duetnya. Jadi tentu
akan sangat sulit sekali untuk bisa mendinai damage yang begitu masif diberikan dari Kenzie. Ya, ini kuncinya di Kenzie sih harusnya ya. Yang udah pasti akan bisa ngelumat 3 frontliner dari tim Liquid. Secara itemization juga udah catch up kan, udah punya Malefic Roar juga bahkan. Bukan Malefic Gun ternyata ya. Ya situasional kan? Mhm. Dia ngerasa ya ini lawannya 3 bener-bener Tebel. tebelnya luar biasa. Maka dia memilih untuk Malefic Roar dibandingkan dengan Malefic Gun. Ya. Emang situasional aja sih untuk pemilihan item. Dan sementara itu untuk Baloy juga udah ready untuk event panjang. Aku lebih penasaran sama efek dari Thunderbelt-nya. Bolehkah kita lihat nanti dari Baloyski? Karena kita masih penasaran dengan jumlah dari Thunderbelt. Stacknya ya. Udah pasti buat nyari jalan-jalan dulu untuk Baloyski-nya. Sementara keadaan jadi seakan netral atau bahkan justru berangsur untuk Geek Fam. Karena mereka punya satu keuntungan yaitu adalah sebuah base turret di tengah yang sudah mereka hancurkan. Ya ini jadi bakal ngedorong terus ya dari Wave Minions. Yap. Pasti akan ada keuntungan juga. Dan lagi-lagi mau dipaksa skirmish kayaknya nih sama tim Geek Fam. Wah, Aran dipaksa nih Aran. Aran udah mulai bonyok sih harusnya. Udah gak bisa lagi terlalu lama untuk menahan damage dari Kenziski yang punya Malefic Roar tadi. Ya berasa ya pasti ya pelan-pelan ya. Aha, nah ini dia. Ah, Buset. 42 itu dia. Udah mau ditabung ya karena emang ini power utama dari Marcel. Karena klemernya dia pas dia cekrek gitu kan. Uh-oh. Oke, di depan yang lain ada pertempuran dan itu dia Golden Hour-nya hanya connect ke dalam tubuh dari Leon. Iloni yang sudah akan join ke dalam pertempuran. Sementara Kyo jatuh di flicker udah langsung dikuatkan pula, ada Win of Nether udah langsung diperlihatkan. Sekarang Kyo akan join ke dalam pertempuran tapi Maharaja Kevin udah langsung dihilangkan. Dan sekarang Aran menjadi tonggak terdepan, Leoninya tertinggal. Tapi masih ada Marcel mencoba untuk bisa menggagalkan kepulangan beberapa pemain dimiliki oleh Liquid. Kipa membalas, kick-popnya mulai menunjukkan bagaimana tarik yang mereka miliki. Tapi Marcelnya berhasil langsung dihilangkan dengan cukup cepat oleh Kyo. Aran berhasil menyelamatkan diri, Make It mencoba untuk bisa mengejar. Itu kudanya Liquid kali yang dipakai sama si Make It. Kenapa begitu? Itu Beda, udah beda. kayak dipakai Ya. si Make It. Barbiel. Tapi cepet banget ya, pasti dari segi fight yang panjang tadi sampai ready lagi untuk Barbielnya. Apakah akan dipaksa oleh tim Liquid? Buset dipaksa lagi nih. Leoni. What happened? Dan Kyo Kyo! harus bodor, ada satu lagi Winter Cloud. Kenzie. Dia ubah tadi ya mekanisme dari Wind of Nature. Dia jual, dia beli Winter. Sekarang dia beli Rose Gold Meteor. Dia mau endgame. Harusnya endgame sih ini. Oke, sepertinya Geek sudah bersiap untuk bisa menunjukkan bagaimana cara memenangkan sebuah pertandingan. Oke, pastinya akan merebut kembali tahta The King Slayer. Tapi lihat Baloyski. Oke. Aran dia agak bakal keluar lagi menerima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya. Golden Hour langsung dikeluarkan tapi hanya menyisakan 2 player saja dari tim Liquid. Dan ini dia 5 player dimiliki oleh Kipa. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama. Dan itu dia selesai sudah.